Tim saya baru saja mengirimkan video Katie Hopkins ini di mana dia sedang berbicara dengan beberapa Muslim Kanada. Mari kita lihat, saya belum menonton video ini, jadi mari kita lihat bagaimana hasilnya. Kalian sedang mengadakan Pekan Pengenalan Islam? Apakah ini dari Asosiasi Mahasiswa Muslim Ryerson, MSA? Ya, benar. Jadi, setiap tahun kami mengadakan Pekan Kesadaran Musim Panas, di mana kami menyebarkan ajaran agama Islam dan sebagainya. Apa maksudnya ini? Aku bahkan tidak mengerti. Berhenti bergumam bro. Bicara yang jelas. Iya kan? Jadi, setiap tahun kami mengadakan Pekan Kesadaran Musim Panas, di mana kami menyebarkan ajaran agama Islam dan lainnya. Iya. Jadi, karena salah satu aspek dari agama kami adalah amal, jadi kami membagikan kue gratis. Jadi kalian membagikan kue gratis. Terima kasih banyak. Saya sangat menghargainya. Oh? Okey, dan bagaimana dengan Pekan Pengenalan Islam? Apakah orang-orang ramah? Apakah mereka baik padamu? Sangat baik. Dan sejauh ini semuanya berjalan dengan baik. Jadi kami punya tema yang berbeda setiap harinya. Oh iya kan, Bitansa? Jadi orang-orang datang, kami menyiapkan stand di pusat kegiatan mahasiswa sekolah. Iya. Benar, jadi orang-orang datang dan mereka belajar tentang agama dan lain-lain. Dan jelas, kami membagikan barang gratis setiap hari. Tunggu, Islam itu baik? Itu yang ingin mereka tunjukkan kepada dunia. Ada sisi ini dan tentu saja ada juga sisi yang diwakili Muhammad Ali. Itu jelas menarik perhatian orang, dan orang-orang mulai belajar tentang agama serta menunjukkan minat. Jadi sejauh ini semuanya berjalan baik. Dan saya bertanya-tanya, apakah mereka menunjukkan bagian Islam yang ini? Mereka yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta berusaha menyebarkan kekacauan. Jadi Anda mungkin berkata, mereka yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, oke, mereka hanya disuruh melawan balik. Tidak, mereka yang mencoba menyebarkan kekacauan seperti saya. Saya menyebarkan kekacauan karena saya berbicara menentang Islam. Di muka bumi, hukumannya tidak lain adalah mereka akan dibunuh atau disalibkan, atau tangan dan kaki mereka dipotong secara bersilang. Saya penasaran, apakah mereka membicarakan hal ini? Permata kebijaksanaan yang indah. Perangilah orang-orang ahli kitab, yaitu Yahudi dan Kristen, yang tidak beriman kepada Allah. Karena mereka tidak beriman kepada Allah maupun pada hari kiamat. Dan janganlah kalian mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Misalnya daging babi atau bacon atau pernikahan anak dianggap halal. Dan kalian berkata, tidak, itu tidak halal. Jadi apapun yang Muhammad nyatakan halal dan kita menganggapnya tidak halal bukan untuk kita, maka perangilah mereka. Itulah maksud dari perintah ini. Setiap muslim terpelajar tahu tentang hal ini. Beberapa muslim berkata, ya, ini hanya untuk zaman dulu saja. Yang mana itu omong kosong, bukan begitu. Sebenarnya ini benar-benar sesuai dengan kriteria ayat-ayat Al-Quran yang bersifat universal untuk semua waktu dan tempat. Ini sebenarnya adalah perintah umum. Ini dianggap sebagai perintah umum, bukan hanya oleh ISIS, tetapi bahkan Muhammad Hijab pun akan mengatakan bahwa ini benar, ini bersifat umum. Taliban akan mengatakan bahwa ini adalah perintah umum. Jadi, perangi mereka yang tidak menganggap haram apa yang telah Allah dan Rasul-Nya nyatakan sebagai haram dan tidak memeluk agama yang benar. Ini adalah bagian yang penting. Mereka yang tidak masuk Islam, mereka yang tidak memeluk agama yang benar yaitu Islam, perangi mereka. Jadi, kamu harus memerangi mereka sampai mereka membayar jizyah dengan tangan mereka sendiri. Kamu tidak percaya padaku? Biarkan saya tunjukkan seorang muslim yang menjelaskan ini kepadamu. Ketika umat muslim pergi dan menaklukkan negara tetangga, apa yang kita lakukan? Kita membunuh mereka semua. Tidak. Nabi mengatakan, hal pertama yang kamu lakukan adalah mengajak mereka masuk Islam. Lihat, ayat Al-Quran mengatakan bahwa mereka tidak memeluk agama yang benar sampai mereka membayar jizyah. Jadi, kemudian mereka harus membayar jizyah. Mereka menolak. Lalu katakan kepada mereka, Allah mewajibkan kalian untuk membayar pajak. Sebagai gantinya, ketika musuh datang dan menyerang negara kalian, kalian tidak perlu berperang. Kami, kaum muslim, yang melindungi kalian. Subhanallah, untuk uang ini, ya. Dan kalian menikmati duduk di rumah kalian dan di negara kalian, serta menjalani hidup kalian seperti biasa. Tapi hukum yang berlaku adalah syariah. Jadi kalian tidak boleh melanggar syariah. Jadi kalian tidak membuka klub malam. Kalian tidak berzina. Jika mereka menolak, maka kita harus berperang. Dan jika kami memerangi kalian, lalu kami menangkap kalian, kalian menjadi budak kami, dan kami mengambil tanah kalian, dan kalian menerima akibatnya karena kalian menolak. Saya memberi kalian dua pilihan yang baik dalam 40 sampai 50 tahun ke depan, ketika umat muslim menjadi kuat seperti seharusnya. Jadi, seperti seharusnya, itulah yang seharusnya dilakukan oleh umat muslim. Itu ada di Al-Quran, surat 9 ayat 29 yang sudah saya tunjukkan kepada kalian. Saya punya yang lain, saya sudah menulis buku tentang ini, saya bisa terus membahasnya. Lihat yang satu ini.
Ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, aku bersama kalian, maka teguhkanlah hati orang-orang yang beriman. Aku akan menebarkan ketakutan, yaitu teror, al-rob. Inilah teror, bukan yang lain melainkan teror. Allah mengatakan Dia akan menanamkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang tidak percaya, yaitu kalian dan saya, serta non-muslim. Jadi ini adalah perintah kepada umat muslim. Maka penggalah leher-leher mereka dan pukullah setiap ruas jari mereka. Itu lagi-lagi adalah perintah umum. Tidak percaya pada saya? Untungnya kita punya seorang muslim terpelajar, seorang ulama atau pendakwah atau seseorang yang memahami Islam. Saya juga tahu tentang Islam, tapi Anda tahu saya mantan muslim, jadi saya mungkin bias. Tapi dengarkan seorang muslim menjelaskan ayat Quran ini, ayat Quran yang baru saja saya bacakan kepada Anda. Surah 8 ayat 1. Persiapkan untuk mereka apa yang kamu bisa, dari kekuatan dan dari kuda-kuda. Agar kamu menakuti, kamu akan menakuti. Lihat, dia tertawa, kamu akan meneror. Dan sekarang dia akan masuk ke ayat Al-Quran ini. Kamu akan menakuti dan meneru, adu Allah. Musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu. Saya akan menanamkan rasa takut dan teror di hati musuh. Inilah yang dia bicarakan. Lihat, aku akan menakuti. Aku, yaitu Allah. Inilah dia. Aku akan menanamkan. Ini bukan yang lain, ini adalah teror. Lihat, maksudnya teror ini. Teror. Inilah dia. Aku akan menanamkan teror ke dalam hati orang-orang yang tidak percaya. Inilah yang dia katakan kepada kalian, teman-teman. Persis inilah yang dia katakan kepada kalian. Ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'bah, rub, terror. B. Fadribu fawq, fadtarabu fawq al-a'naq. Pukul leher mereka. Mereka the giggling dan potong jari-jari mereka. Kenapa jari? Karena mereka tidak bisa bertarung. Genius. Dia melumpuhkan dengan cara yang sangat cerdas. Kamu memotong tangannya. Lihat gairah dalam suaranya. Dan dia adalah kemarahan yang terpendam. Ini untukmu dan aku. Dan itulah Islam. Saya mengutipkan Al-Quran untukmu. Dan saya menunjukkan kepadamu seorang ulama. Bukan dia juga. Dan yang sebelumnya, saya menunjukkan para ulama. Tapi Muslim Kanada itu, kita akan kembali membahas mereka sebentar lagi. Mati. Itu Allah yang memberitahumu bagaimana cara bertarung. Jadi kalau kamu perhatikan, dia memberimu langkah-langkahnya. Gerakan seperti Jagger. Kamu tahu maksudku? Allah itu sangat jenius. Dia memberitahumu, potong leher mereka supaya mereka mati. Saya rasa sebelum Allah, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, inilah cara membunuh musuhmu. Dan orang-orang lain hanya akan berkata, hei, potong aku, pukul aku. Islam bukanlah teman bagi peradaban manapun, apalagi barat. Dan langkah terpenting, fadribu minhum fawqal anaq. Inca yang sekali serang, langsung mati. Sekali serang, langsung mati. Bunuh. Ya. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرِبُوا الرِّقَابِ. Surah Muhammad. Jika kamu melihat mereka, fadribul yang. Fadribul riqab. Ini terus muncul. Entah pukul leher atau pukul di atas leher, yang menurut sebagian orang disebut ar-ra's. Jadi itulah Islam untukmu. Itulah Al-Quran untukmu. Tapi mari kita kembali ke orang-orang itu. Apa yang mereka katakan di sini? Oh, lihat dia. Bukankah dia lucu? Lihat dia. Bukankah dia lucu? Kami ini baik-baik. Kami orang Islam. Agama kami mengajarkan kedermawanan. Jadi kami membagikan kue gratis untukmu. Tapi dia bukan orang bodoh. Di tempat asal saya di Inggris, kami punya semacam masalah. Dalam arti, saya merasa ada seperti hukum syariah yang perlahan masuk di Inggris. Apa pendapatmu tentang syariah? Ya, itu adalah hukum Tuhan kan. Jadi maksud saya, Kalau menurut pandanganmu ya, kamu sebenarnya tidak bisa bilang itu menyeramkan karena kamu tidak terlalu suka orang Muslim. Saya seorang Muslim. Serius? Iya, rasanya kalian tidak menghormati saya. Kamu merasa aku tidak menghormati diriku sendiri. Sini Pak, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Ngomong-ngomong, aku suka gigimu. Ya, aku tidak boleh suka didimu. Itu yang kamu katakan? Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Ngomong-ngomong, aku suka gigimu. Aku tidak menghormati orang Muslim, tapi aku hanya berbicara dengan pria ini. Itu tidak akan saya. Sekarang tolong Anda. Saat dia menyadari itu, wanita ini tahu tentang Islam. Jadi dia akan bertanya kepada kami tentang syariah dan bukan tentang kue-kue itu. Aku akan menyebarkan kuil itu. Jadi kita akan langsung terjun dan membuat keributan. Teman-teman, kedok orang-orang ini sudah terbongkar. Sungguh,
Maksudku, kalau kamu masih tertipu omong kosong ini sekarang, maka kamu sendiri yang jadi bahan tertawaan. Serius, seberapa bodohnya kamu kalau masih tertipu Islam di zaman sekarang ini? Maaf, kamu benar-benar bodoh, kamu orang tolol. Kalau kamu masih tertipu Islam di zaman sekarang ini, 10 tahun yang lalu saya pernah mewawancarai beberapa wanita kulit putih mantan muslim. Ada daftar putar yang disebut mantan muslim. Dan saya rasa saya akan mewawancarai satu lagi, dari barat. Cukup adil, 10-15 tahun yang lalu, kamu masih punya alasan bahwa kita telah dibohongi. Kita tidak sadar kalau kita tertipu, kita ada di sana. Itu generasi yang berbeda. Orang-orang barat dulu diajarkan untuk membuka hati, menerima orang-orang dari budaya asing. Jadi memang tidak terhindarkan kalau banyak orang akhirnya terjebak dalam omong kosong ini. Tapi sekarang, kalau kamu tertipu oleh Islam, kalau kamu tertipu hanya karena sebuah kue, agama kita katanya soal amal. Inilah alasannya. Tahu kan, ini ada kue. Tapi bagaimana dengan mutilasi genital perempuan? Bagaimana dengan syariah? Bagaimana dengan pernikahan anak? Bagaimana dengan nabi kalian yang menikahi seorang anak? Bagaimana dengan semua orang yang dia bunuh sebagai panglima perang? Bagaimana dengan semua itu? Kamu anti-muslim. Itu persis seperti yang dilakukan orang bergigi aneh itu. Begitu dia mengajukan pertanyaan, dia langsung mengacaukan wawancara itu. Aku menghormatimu, aku cuma bertanya, bagaimana caranya? Dia tidak punya jawaban. Kamu mau pergi begitu saja? Begitu caramu? Apa itu membantu? Pergi begitu saja? Apa? Apa aku mencari ketenaran? Tidak. Aku bertanya tentang seseorang yang jauh lebih terkenal darimu, badut sialan. Dia Katie Hopkins. Pekan Kesadaran Islam. Kamu datang dan menyuruhku pergi. Aku bertanya, kenapa? Terima kasih banyak. Untuk apa? Jangan. Apa yang kamu takutkan? Kebenaran, teman-teman. Kebenaran adalah musuh terbesar Islam. Benarkah? Seperti yang baru saja saya tunjukkan kepada kalian. Saya baru saja menunjukkan 2 ayat Al-Quran. Baca buku saya, The Curse of God, Why I Left Islam. Kamu bisa mendapatkannya di Audible atau toko buku favorit lainnya. Masih banyak lagi. Apa? Karena? Kenapa? Tidak, tapi kamu yang mendekat untuk bicara denganku. Aku sedang membicarakan agamamu. Aku sedang mencari tahu tentang itu. Ya. Kenapa kamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang mencari tahu tentang Pekan Kesadaran Islam. Dan pria itu bilang, aku harus pergi. Jadi ambil saja kue ini, karena kamu memintaku untuk mengambil satu. Jangan dimakan dulu. Kamu tidak tahu apa isinya. Aku tahu, dan aku sudah mendapatkan salah satu kue darimu. Aku berterima kasih untuk itu. Tentu saja. Lanjutkan saja wawancaramu. Jangan bersikap rusuhan. Kamu bukan bagian dari ini. Selamat datang. Kamu dapat kue. Pergi dari sini. Jangan begitu. Ya, aku dapat kue, jadi aku harus pergi dari sini. Kenapa aku harus pergi dari sini, Pak? Beginilah mereka. Mereka semua preman. Mereka semua preman yang suka kekerasan. Maaf saja. Lalu mereka bilang, jangan tembak mereka. Seperti kalau anak-anak itu di sana, untuk menunjukkan sisi positif dari Islam, seharusnya para muslim itu mengusir orang-orang seperti ini. Tapi kamu tahu kenapa mereka tidak mengusirnya? Karena mereka setuju dengan mereka. Mereka seperti, ya. Jangan tanya kami terlalu banyak pertanyaan. Karena kalau kamu lakukan itu, ya kami akan terjebak. Karena nanti kamu akan tanya soal pernikahan anak. Lalu kamu akan tanya soal semua bagian bermasalah dalam Islam. Itu sebabnya. Inilah alasan kenapa kamu tidak bisa marah pada barat atau non-muslim, karena mereka memiliki sentimen negatif yang makin besar terhadap komunitas muslim. Bukan hanya Islam, tapi juga komunitas muslim. Kenapa muslim yang kelihatannya baik itu? Kenapa mereka tidak menyerang orang ini? Kenapa mereka tidak bilang, "Hei, pergi, keluar dari sini. Jauh-jauh dari sini. Jauh-jauh dari kami." Saya pakai mikrofon ya. Itu mikrofon. Betapa primitifnya. Keluar dari sini. Ini hanya tes. Tidak seharusnya ada orang di sini. Terima kasih teman-teman sudah mengirimkan klip ini ke saya. Saya sama sekali tidak tahu tentang ini. Ini luar biasa. Kenapa kamu begitu bermusuhan? Kenapa kamu begitu bermusuhan? Tapi kenapa kamu bermusuhan? Kenapa kamu? Apa yang kamu takutkan? Apa? Kenapa? Aku tidak tahu. Itu pertanyaannya aku punya. Menurutmu bagaimana hubungan di Toronto dengan komunitas muslim? Ya, sejauh ini cukup stabil. Kamu tahu sendiri. Dan aku pernah melihatmu di YouTube. Aku menghargai semua yang kamu lakukan. Terima kasih. Aku biasanya aku bertanya pada mereka dengan cara yang baik. Biasanya aku bertanya pada mereka, kenapa ada begitu banyak ayat dalam Al-Quran yang membicarakan tentang membunuh dan meneror orang-orang yang tidak percaya? Ya, seperti yang baru saja aku bicarakan. Penggal kepala mereka. Sungguh kebetulan. Lihat, seperti yang aku lakukan secara sengaja, aku secara naluriah langsung mengacu pada ayat-ayat Al-Quran itu. Dan untungnya kita punya, ya, aku melakukannya karena kita tahu Muhammad Ijaz dan orang-orang lain telah membicarakannya. Tapi lihatlah itu, sepertinya ini adalah pertanyaan yang sangat umum bagi banyak orang, tapi mereka tidak punya jawaban. Dan bagaimana mereka bisa punya jawaban ketika muslim lain berkata, "Hei, lakukan ini"?
Nabi Muhammad menikahi seorang gadis berusia 6 tahun yang bertunangan pada usia 6 tahun dan kemudian berhubungan suami istri ketika dia berusia 9 tahun. Jadi bagaimana semua itu bisa sesuai dengan Nabi Muhammad? Ya, menurutku lebih seperti ini. Ini adalah permusuhan yang tidak aku mengerti. Jadi kalau aku mengajukan pertanyaan terbuka kepada seseorang, jujur saja, aku bertanya-tanya, kenapa ada permusuhan? Tepat sekali. Aku dengar kamu anti-Muslim. Aku memang bukan penggemar Islam. Tidak, itu benar. Kamu benar sekali, Pak. Maaf? Tidak. Tidak. Kamu tidak mau. What? Jadi, setiap kali kamu membentak aku datang untuk bicara denganmu. Tapi kamu tidak mau mendengarkan. Aku datang untuk bicara denganmu. Tidak suka Muslim. Aku bukan penggemar berat Islam. Itu yang aku katakan. Itu sangat berbeza. Aku bukan penggemar berat. Hey bro. Aku bukan penggemar karena di negaraku jadi tidak peduli. Di Inggris. Tapi aku tidak tahu kenapa dia berteriak. Aku tidak baik-baik saja. Dia benar-benar ala orang Inggris. Aku tidak tahu kenapa dia berteriak. Ya, maaf Katie, apa kamu tidak sadar kalau orang-orang ini biadab? Mereka itu biadab, tidak beradab, kasar, tidak berbudaya, biadab primitif. Itulah kenapa mereka bertingkah seperti itu. Aku tidak tahu kenapa dia berteriak. Aku tidak berteriak. Aku hanya bukan penggemar Islam. Kenapa? Coba bilang kenapa kamu bukan penggemar. Karena di negaraku, agama itu sangat mendominasi. Dan aku merasa memang ada hukum syariah yang pelan-pelan merambah tempat tinggalku. Dan aku tidak mahu itu terjadi pada puteri-puteriku. Itulah alasannya. Itu pendapat jujurku. Itulah kenapa kamu di sini. Di sini tidak ada hukum syariah atau semacamnya. Itu sebuah pertanyaan, tapi aku tidak perlu diteriaki oleh rekan-rekanmu. Tidak. Karena ada orang lain yang bilang kalau kamu tidak menghormati kitab suci kami. Bagaimana dengan mengambil kue dan mengajukan pertanyaan kepadamu? Ya, tentu saja. Jadi itu menunjukkan ini adalah kartu andalanmu. Maksudku, aku tidak mau berurusan dengan orang-orang seperti ini, teman-teman. Benar-benar menyedihkan. Ini agak sedikit memanas. Benar sekali, tapi itu adalah pola pikir yang seharusnya tidak kita miliki. Kita tidak perlu terbawa emosi. Bagaimanapun, semoga harimu menyenangkan. Terima kasih. Itulah kenapa saya bilang, kamu tahu, apa yang seharusnya kita katakan, ya kita katakan saja. Suruh pergi saja, tidak ada waktu lagi. Biar saya tunjukkan klip ini. Lihat ini. Apa itu hukum syariah? Mereka semua terlibat di dalamnya. Lihat mereka secara terbuka mengatakan itu. Lalu mereka memberi kita kue, dan berkata, "Hei, ambil kue." Karena Islam itu tentang amal. Inilah inti dari Islam. Dan bukan kita yang mengatakannya, seorang ulama muslim yang mengatakannya. Allah menciptakan kita untuk tujuan yang lebih besar. Ya. Dan saya rasa kamu sudah sering mendengar mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Apa tujuan penciptaan kita? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk satu tujuan, yaitu menegakkan ibadah kepadanya di bumi ini. Insya-Allah taala. Coba. Apakah kamu mendengar itu? Allah menciptakan kita untuk satu tujuan, hanya satu tujuan saja. Semua hal lain seperti makan, buang air, punya anak, makanan, dan sebagainya hanyalah hal sekunder. Satu tujuan utama setiap muslim adalah pergi dan menegakkan khilafah. Untuk mencapai itu, itulah misi, itulah visi yang sedang kami coba insya-Allah taala tegakkan dalam komite ini. Tapi kami ingin kamu menjadi bagian dari itu dengan segala cara yang memungkinkan. Orang itu sedang duduk di Florida. Di Florida, saya punya banyak kekuatan. Tapi entah kenapa, kita memilih untuk tidak memanfaatkannya. Kalian punya banyak kekuatan muslim. Orang-orang bodoh ini, mereka tidak tahu. Mereka tidak punya kekuatan. Sebenarnya saya ingin mereka memulai semacam tindakan gegabah. Saya ingin mereka melakukan itu di Amerika. Saya sangat ingin mereka melakukan sesuatu di Amerika. Karena hey, ini berhasil. Orang-orang sedang mengesahkan undang-undang untuk melarang syariah. Hey, dan kita perlu mengubah itu. Karena kalau kita bisa menang di Florida, kita bisa menang di mana saja. Tidak, kita akan menang di Florida. Kalian tidak akan menang, teman-teman. Kalian akan dipermalukan dan kalian akan diusir. Dan itulah yang kami inginkan. Itu akan terjadi. Jangan terpedaya oleh Islam. Di zaman sekarang ini, kamu tidak punya alasan untuk terpedaya oleh Islam.